Hai, kembali lagi bersama saya Bukan Ardi di Bingasm Weekly Review. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini kita lagi ada di studio kita yang baru karena gue lagi mau latihan buat kompetisi latte art. Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi kali ini kita akan review beans yang tentunya ini adalah beans kolaborasi, beans yang juga mereka berawal dari keresahan mereka karena katanya beansnya lagi gitu-gitu aja nih untuk pembuatannya. Nah, beansnya apa? Penasaran kan? Oke, tolong dong beansnya, teng deng deng, biar masuk frame. Oke, thank you Valerie. Ya, ini dia beansnya. Ini adalah beans kolaborasi antara Rumah Sangrai Bloom dan Tatido. Ya, jadi kurang lebih teman-teman udah pada tahu kan ini roasterynya dari mana. Cuma buat yang belum tahu, gue akan kasih tahu sedikit nih. Jadi ini adalah Exploration Box Espresso Base. Ini beans juga dari Rumah Sangrai Bloom Jakarta. Beansnya itu adalah Papua New Guinea Arufa Natural. Ini katanya hasil kurasi kami dari Merkanta yang memiliki cita rasa manis dan juga smooth texture. Waduh. Dan yang kedua itu ada juga kopi dari Tatido Kenya Miongo dengan proses wash yang memiliki cita rasa acidity yang nyaman dan transisi rasa yang apik dari panas hingga hangat dan juga mungkin dingin kali ya. Jadi ini kenapa dia bilang karena espresso itu boring. Jadi di sini mereka bikin espresso kolaborasi versi kami katanya. Espresso yang powerful dan flavorful, manis, layering dan juga clean. Dalam box kolaborasi ini kita sematkan juga alat ekstrak chilling. Waduh. Jadi ekstrak chilling ini tentunya sudah lumayan banyak yang tahu karena Hugh Kelly pada saat WBC tahun 2021 dia pakai untuk di perlombaan yang dimana prinsip utamanya adalah thermal shock espresso liquid ke blok ice metal untuk menghasilkan aroma, sweetness, tactile yang lebih baik dari ekstraksi normal. Dan untuk cara penggunanya nih, jadi untuk cara penggunanya si ekstrak chillingnya itu atau cube ice-nya itu didiamkan dulu di freezer selama 15 menit. Dan untuk pembuatannya, ini ada 2 eksperimen dari yang mereka coba. Yang pertama itu 50% pada saat espresso pertama kali turun. Lalu setelah 50% tersebut dia menggunakan espresso yang biasanya. Jadi maksudnya kayak udah dari 18 itu berarti 9 gram lalu langsung si compound chilling itu diangkat. Jadi 9 gramnya lagi tidak terkena si compound chilling atau ekstrak chillingnya. Lalu yang terakhir, yang awal ini atau yang step yang kedua itu dia yang awal tidak kena ekstrak chillingnya. Dan pada saat 9 gram terakhir itu baru kena si ekstrak chillingnya. Nah, dan ini adalah bentuk paket boxnya. Jadi kita buka dulu. Jadi kalau di boxnya ini itu ada 2 beans. Ini berapa gram ya? Udah dipakai kalibrasi lagi. Mungkin kurang lebih 150 gram atau 200 gram kali ya. Jadi yang pertama ini gua kasih tahu ada Kenya Mbogo AB, prosesnya wash. Ini mix varietal dan juga dia punya tasting note citrus floral, berries, blackcurrant, floral, coklat, honey, creamy dan caramelized. Ini sih harusnya kayaknya enak banget ya karena di filter aja enak apalagi di espresso. Lalu yang kedua ini ada Papua New Guinea Arufa, prosesnya natural. Varietalnya Typica Bourbon dan untuk tasting note-nya ini menarik banget. Ada strawberry, red cherry, black forest cake dan coklat milk. Dan ini ada juga si alat
ekstrak chillingnya. Untuk cube ya lagi gue dinginin dulu, jadi supaya udah siap buat nanti pada saat kita pembuatannya. Oke, ini susah juga ya untuk dirinya, ya kurang lebih kayak gini. Jadi dalam satu box ini ada 2 espresso, Kenya dan Papua. Dan untuk pembuatannya nanti gue akan dibantu sama yang jago banget sama espresso, yaitu Jason Stanton, Sony Press. Jadi nanti untuk pembuatannya kita akan pakai single dose grinder, itu IK43, udah pakai bur yang Turkish. Jadi tadi kita udah coba sedikit. Kalau untuk yang Kenya nanti kita akan set di grand size 2. Jadi 2 itu ya sebenarnya masih oke untuk espresso gitu, karena sudah kita kalibrasi lagi. Dan kalau untuk yang Papua ini kita akan set di 1,5 grand size-nya. Jadi rasanya seperti apa? Langsung aja kita buat, dan gua akan panggil Sony. Halo. Wih, apa kabar bro? Mantap nih. Apanya nih? Hari ini kita ngapain, Di? Hari ini kita akan bikin 2 espresso kolaborasinya Tatido sama Rumah Sangrai Bloom. Jadi ada Tatido itu Kenya dan Rumah Sangrai Bloom itu yang Papua. Jadi dia minta kita reviewnya pakai si extract chilling nanti. Jadi ada 2 step. Yang pertama itu di awal dia pakai extract chillingnya, lalu sisa liquid terakhirnya dia nggak pakai. Terus yang kedua di awal nggak pakai extract chilling, dan yang terakhir baru pakai. Nah, kalau gitu kita mulai yang mana nih? Antara Papua atau Kenya? Nah, lu mau mulai yang mana nih? Lu penasaran yang mana deh? Kayaknya deh. Kenya dulu. Kenya dulu Kenya dulu. Ya. Kenya. Ya, oke. Kita mulai dan kita siap-siap dulu ya, guys. Oke, jadi di sini gua akan bikinnya tuh step yang pertama akan ada 1 espresso yang di awal pakai extract chilling. Lalu sebelahnya gua akan pakai untuk yang milk. Lalu untuk yang kedua itu nanti ada yang di akhir pakai extract chilling, dan yang keduanya itu cuma espressonya aja. Atau dibalik. Jadi kayak yang awal tuh full espresso dan yang kedua itu ada milknya. Oke? Oke, ini espresso yang Kenya dulu. Jadi ini kita akan review satu-satu dulu. Jadi ini yang pertama, yang gelas merah itu yang cuma espressonya aja, nggak pakai extract chilling. Dan ini yang kuning itu menggunakan extract chilling di awal, lalu untuk 9 mili terakhir dia tidak pakai extract chilling. Lalu untuk yang kuning di belakang ini, dia di awal tidak pakai extract chilling untuk 9 mili awal, dan untuk 9 mili akhir itu pakai extract chilling. Jadi kita akan coba dulu nih. Mungkin dari yang espresso biasanya dulu. Kenya. Ya, jarang juga ya kita cobain Kenya espresso. Atau kita yang terlalu ndeso ya? Enggak. Tapi emang jarang banget. Kebanyakan Ethiopia. Ladies first. Suwe. Anjir. Ini yang awal ya? Iya, ini yang awal. Oke. Mungkin karena tadi Sony banyak bikin. Kalau gua tadi ada sempat hirup aromanya di awal. Jadi kalau buat yang espresso biasa, yang nggak pakai kompon chilling, yang nggak pakai extract chilling itu, aromanya tidak terlalu bagus dibandingkan sama yang menggunakan extract chilling di awal. Cuma dari secara segi sweetness, untuk dari panas hingga hangat, menurut gue sweetnessnya sama aja. Cuman bedanya si aromanya itu lebih kuat yang si extract chilling di awal. Nah,
Kalau secara rasa gimana nih Kason? Nggak tahu nih Suges apa gimana. Kalau gue Aha. rasanya yang pakai extract chilling tuh jauh lebih keluar flavornya dibanding yang nggak Oke. pakai. Ya, jadi Kayak gitu. mungkin lebih layering kali ya. Kalau yang ini kayak masih terlalu concentrated banget. Ya. Kita coba yang pakai extract chilling di Oke, di belakang, akhir. Di akhir. 9 mili terakhir. Iya deh. Oke. Oh, Ardi tahu nih bedanya. Kalau dibandingin 3 espresso ini ya, bedanya sama yang di akhir mungkin cuma di segi aftertaste aja sih. Ya. Cuma di segi aftertaste. Jadi kalau yang ini aftertaste-nya jadi lebih clean. Tapi kalau secara sweetness, acidity itu masih sama aja seperti yang menggunakan extract chilling di awal. Terus kalau mau dibandingin sama yang tidak pakai extract chilling, ya dia kalah di aromatik aja sih. Kalah di aromatik aja. Dan kalau dari tasting note yang paling intens, blackcurrant iya, Belakangannya iya. sama honey. Dah. Dan aftertaste ya ada sedikit karamel lah. Yes. Ya floral ada juga, tapi ada karamelnya. Yang ini Nah ini adalah milknya. cobain dulu. Kita cobain dulu nih. Mungkin karena kayaknya wash kali ya. Jadinya Agak lebih milky gitu di iya. milknya. Kayaknya enakan espressonya sih. Enakan espressonya. Enakan espressonya. Mungkin saran kalau pakai yang ini mungkin bisa pakai double raise atau double straw mungkin ya buat Iya, milknya. mungkin. Biar lebih keluar lagi flavornya. Ya, karena ini di espressonya tuh tebel banget ya. Kalau yang concentrated ini, apa concentrated? Maksudnya kalau yang nggak pakai extract chilling, itu espressonya rasanya lumayan punya bobot gitu, heavy banget. Clarity-nya lebih ada yang pakai ini, yang pakai compound chilling. Ya, Clarity-nya lebih dapat. gitu. Cuman ternyata begitu Di ini di milk kebanting sama milk ya. Mungkin pakai double raise kali ya, Dik. Bisa. Nanti kita coba kali ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya. Kita lanjut untuk yang Papua. Silakan Kason. Nah. Ya, jadi kali ini untuk espresso urusannya Kason udah paling mantul. Oke, ini dia espresso yang kedua dari Rumah Sangrai Bloom Jakarta, Papua New Guinea Arufa. Jadi ini prosesnya natural dan kali ini kita coba dulu yang seperti biasa kayak tadi. Yang merah itu yang espresso tanpa ekstrak chilling, yang kuning itu menggunakan ekstrak chilling di awal untuk yang bagian depan. Jadi 9 mili awal menggunakan ekstrak chilling dan 9 mili terakhir tidak menggunakan ekstrak chilling. Dan yang belakang itu menggunakan ekstrak chillingnya di 9 mili terakhir. Jadi awalnya dia tidak menggunakan ekstrak chilling. Kita cobain yang pertama. Yang pertama. Oke. Strawberry iya sih. Ya. Gokil. Aromanya lebih keluar di sini. Lebih dapat yang di situ ya. Flavornya juga lebih pronounce, sama yang gue bilang tadi clarity-nya lebih ada sih yang pakai Setuju. compound chilling. Setuju. Ini Ini yang di awal ya? iya, ini yang di awal. Ini yang terakhir. Ini yang di akhirnya. Kita cobain dulu. Gue kayaknya lebih setuju yang ini sih, ekstrak chillingnya di akhir. Karena kayak intensitasnya naik banget. Kayak buat si apa? Strawberry atau mungkin pineapple, tergantung kalian dapatnya rasa apa. Tapi menurut gue, kalau untuk aroma ini bagus yang di ekstrak chilling awal. Tapi kalau untuk flavors
yang di extract chilling terakhir. Belakang. Ini yang lebih bagus karena intensitasnya lebih dapat banget gitu. Apa kuat? Apa sih? Kompleks Juga gitu. Kalau gue lebih suka yang di awal. Kalau yang Yang di awal? Papua, gue lebih suka yang di awal. Oke. Karena Halo. manisnya tuh lebih berasa gitu. Nggak apa-apa. Iklan dulu. Tapi overall buat yang Papua espressonya aman, dan dari ketiga ini masih ada kemiripan ya. Dalam arti mirip tuh aftertaste-nya selalu clean. Kalau untuk si roastingannya Rumah Sangrai Bloom. Kalau yang Tatido tuh layering, ya balik lagi beans-nya mungkin ya, karakter beans-nya. Layeringnya bagus, tapi kalau buat intensitas rasa yang Papua lebih kuat ya, mungkin karena processingnya natural. Tergantung seleranya lagi. Tergantung Bisa seleranya. yang kompleks mungkin Ya. bisa pilih Papua. Kalau mau lebih yang kalem, lebih light, bisa cocok yang si Kenya. Susunya gimana deh? Ya, buat di susu gua akuin ya balik lagi. Papua itu lebih lumayan apa ya? Punya tekstur ketika di milk. Yes. Jadi nggak terlalu kalah sama Agak lebih balance ini antara Iya. si milk sama espressonya. Beda tadi sama si Kenya yang mungkin lebih berasa milky. Ya balik lagi mungkin karena prosesnya gitu. Jadi ini walaupun dengan single espresso masih tetap dapat banget karakter rasanya. Dan kalau untuk yang kayaknya harus di double race. Tuh. Atau mungkin Gitu. kalau nggak di Abdos mungkin. Ya bisa juga. Jadi menurut gua sih suka yang Papua ya. Kalau Kasan? Kalau gue suka Papua. Papua juga Kalau gua ya. suka. Tapi espresso Kenya. Espresso kayaknya Espresso. kalau buat milk Papua ya gitu. Cuman balik lagi intensitasnya beda-beda. Kalau yang kayak Kenya tadi udah lumayan layering dan aftertaste-nya juga bagus. Kalau ini juga sebenarnya dua-duanya beans aman. Dalam arti intensitas rasanya nggak yang terlalu jomplang banget. Jadi walaupun dengan beda proses masih tetap ngejar. Ada orderan apa? Ice white. Hah? Oh, ice black. Oke, nggak apa-apa. Jadi sambil Sony bikin, tetap dilanjut sama gua. Dan ini eksplorasi atau exploration box extract chillingnya menurut gua berhasil banget karena membuat dua dimensi rasa yang berbeda dan juga experience yang berbeda, karena antara extract chilling di awal dan di akhir itu juga sangat berpengaruh. Dan ini nih nanti kalian akan dapat extract chillingnya seperti ini, si cube kayak gini. Dan ini penggunanya gampang banget, jadi ya udah tinggal ditempelin aja di gelas. Dan buat gua ini enak banget, dan nantikan beans ini diupdate di website ya beangasm.id. Karena untuk harganya harusnya tidak terlalu mahal, jadi masih tetap terjangkau untuk kalian bisa mendapatkan sebuah experience yang berbeda dari kolaborasinya Tatido Coffee dan juga Rumah Sangrai Bloom. Oke, gitu aja review minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. See you guys. Nabrak nih. Nabrak nih. Dah.